Aku juga berpikir gitu, aku nggak takut sama virus corona. Toh aku masih muda, aku punya imun yang kuat. Cuman setelah aku pelajari lebih dalam lagi, ternyata kita nggak bisa egois gitu. Hai teman-teman, hari ini tanggal 21 Maret 2020 adalah hari ke-6 aku mengisolasi diri sendiri atau yang sering disebut dengan karantina mandiri. Puji Tuhan, sampai hari ke-6 ini setelah kepulanganku dari beberapa traveling dari beberapa negara Asia Tenggara, keadaanku cukup baik lah, aku bilang nggak ada flu, nggak ada batu, suhu tubuhku juga normal. Puji Tuhan untuk itu semua. Dan aku bakalan akan mengisolasi diri sendiri atau mengkarantina diri sendiri ini sampai 14 hari, itu sampai tanggal 29 Maret 2020 nantinya. Dan alasan terkuatku adalah kenapa aku mengkarantina diri sendiri adalah karena aku mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingku terkait virus corona gitu. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa orang-orang yang baru berkunjung dari negara-negara yang terkena dampak virus corona itu diwajibkan untuk mengkarantina diri sendiri selama 14 hari, karena kita itu termasuk ke dalam ODP atau orang dalam pemantauan ya kalau nggak salah. Jadi saya sebenarnya nggak dapat instruksi secara langsung, karena waktu dites di bandara, di terakhir bandara, memang di semua bandara sih dicek ya kalau kita traveling itu di luar negeri, tapi negara terakhir yang aku kunjungin itu adalah Vietnam, di Hanoi. Di Hanoi juga waktu dicek semuanya baik-baik saja. Dan habis aku transitnya di Bangkok, di Bandara Don Muang, itu semua juga baik-baik aja. Bahkan di Kuala Namu juga baik-baik aja. Nggak sampai di situ sebenarnya. Aku sampai di sini aku langsung konsultasi ke rumah sakit sama pihak rumah sakit umum yang ada di Kaban Jahe juga, dan semuanya baik-baik aja juga. Tapi kita tahu, walaupun semuanya hasil itu menunjukkan hal yang baik ya, tidak kayak kalau dibilang negatif lah ya kalau coronanya gitu. Tapi kita tahu masa inkubasi virus corona itu ada 14 hari gitu. Jadi aku sekarang mengkarantina diri sendiri itu bukan di Barastagi, bukan di rumah orang tua, tapi aku mengkarantina diri sendiri itu di Kaban Jahe. Di aku tunjukin tempatnya, ini lebih tepatnya sih sebenarnya kalau aku bilang apa ya, kamar kos sih. Jadi aku itu di sini sendirian, dan aku itu hanya keluar untuk hal-hal yang sangat penting saja, seperti beli makan, ngambil duit ke ATM, dan ya mungkin kepentingan yang sangat mendesak lah gitu. Jadi kalaupun aku keluar itu aku selalu bawa masker sama hand sanitizerku yang kemarin sisa aku beli dari Vietnam. Dan mungkin banyak diantara kita ya, teman-teman berkata aku masih muda gitu. Jadi aku nggak takut sama virus corona gitu. Sebenarnya kita punya pemikiran yang sama awalnya. Karena sebelum aku memutuskan untuk traveling selama 40 hari ke beberapa negara Indochina itu, aku juga berpikir gitu, aku nggak takut sama virus corona. Toh aku masih muda, aku punya imun yang kuat. Cuman setelah aku pelajari lebih dalam lagi, ternyata kita nggak bisa egois gitu. Walaupun imun kita kuat, tapi kita itu apa ya, bisa membawa virus itu dan bisa menjadi penyebar virus. Nah, gitu. Jadi intinya gini, maksudku, oke, kita itu kuat, imun kita kuat, tapi belum tentu orang-orang yang di sekeliling kita gitu. Jadi kalau aku pribadi di rumah itu tinggal aku, mama, bapak dan abang gitu. Bapak itu lagi masa proses penyembuhan, dan mama juga punya riwayat hipertensi. So aku nggak mau ambil resiko sedikit pun untuk tinggal bersama mereka sampai 14 hari ini. Bukan karena, kalau aku bilang, aku bukan mikirinnya ke aku gitu,
Aku mikirnya ke orang yang di sekelilingku, karena aku mengasihi orang yang ada di sekelilingku gitu. Aku nggak bisa berpaut pada aku punya imun yang kuat, so aku bebas ngelakuin apa aja gitu. Kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, aku pikir uh, kita sedang di tahap yang betul-betul egois karena kita nggak berpikir sama orang yang ada di sekitar kita. Jadi aku berharap buat teman-teman juga semuanya, khususnya anak-anak muda yang aku tahu dengan tanda kutip tidak terlalu takut lah, mungkin aja sama virus corona. Aku bilang ini bukan ngomongin takut atau nggak takut, tapi ini ngomongin tentang kepedulian kita terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Dan sesuai dengan instruksi Bapak Jokowi juga yang menyarankan kita untuk social distancing dan stay di rumah, menjaga jarak, mulai bekerja dari rumah. Saya tahu ini adalah sebuah keputusan yang sulit untuk kita terima bersama-sama juga karena kita harus bekerja, banyak alasan-alasan yang lain. Tapi tetap seperti yang saya bilang, kita semua mempunyai hak untuk menentukan menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Tapi aku juga bilang kita semua punya dampak yang besar untuk membatasi penyebaran virus corona ini gitu. Dan di akhir kata aku mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah DM dan WhatsApp langsung, ada yang Messenger langsung, semua nanyain kabar, yang nanyain kabar aman kan. Nggak ada kan masalah kepulangan, kenapa nggak pernah update, nggak pernah kelihatan lagi statusnya, storynya. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semuanya. Aku nggak update status dan lain-lain itu semuanya karena aku berpikir hari ini silent is golden. Jadi diam itu adalah emas buatku pada saat ini karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan aku juga menerima beberapa WhatsApp yang bertanya langsung kebenaran bahwa aku ini sedang dikarantina di rumah sakit Adam Malik Medan. Itu juga tidak benar karena aku nggak dikarantina di sana karena aku negatif sebenarnya sama coronanya. Cuman aku sekarang mengambil tindakan sendiri untuk mengkarantina diri sendiri. Jadi bukan dikarantina di rumah sakit ya. Dan kalau aku juga mendengar berita-berita itu juga dan semuanya itu tidak benar. Dan sekali lagi terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga virus ini cepat bisa diatasi dan Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you.